Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota 1. Eka Maratus Solihah dengan NIM 12403193178. Selanjutnya Elma Lutfiana dengan NIM 12403193190. Dan yang terakhir Vina Istiandista dengan NIM 12403193213. Di sini kami akan membahas materi tentang aspek keuangan. Yang pertama yaitu tujuan analisis keuangan. A. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha. B. Menganalisis besarnya kebutuhan biaya investasi. C. Menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja. D. Memproyeksikan laba rugi usaha yang dijalankan. E. Memproyeksikan arus kas dari usaha. F. Memproyeksikan neraca dari usaha yang dijalankan. G. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis biaya usaha. A. Biaya investasi. Biaya investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Yang B. Biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan agar kegiatan bisnis dapat beroperasi atau berjalan dengan normal. Selanjutnya, jenis-jenis modal. Untuk yang pertama, modal asing. Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, bekerja dalam perusahaan. Bagi perusahaan, modal asing merupakan utang yang harus dibayar kembali. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Penyusutan aktiva tetap. Untuk melakukan perhitungan biaya penyusutan per periode akuntansi, informasi-informasi berikut sangat diperlukan, yaitu harga perolehan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dan menetapkan aktiva tetap. Termasuk di dalamnya adalah biaya negosiasi, transportasi, pemasang, dan uji coba aktiva tetap. Nilai sisa adalah jumlah yang dapat diterima bila aktiva yang sudah tidak dapat digunakan dijual, ditukar, atau cara-cara lain dikurangi biaya yang terjadi untuk menjual atau menukarnya. Umur ekonomis merupakan taksiran umur suatu aktiva yang dinyatakan dalam suatu periode waktu maupun satuan hasil produksi atau satuan jam kerja. Selanjutnya, metode-metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah sebagai berikut. Yang A. Metode garis lurus, yaitu mengasumsikan bahwa beban penyusutan setiap periode adalah sama. Oleh karena itu, metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Metode ini menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Kegunaan ekonomis aktiva menurun secara proporsional setiap periode akuntansi. Biaya reparasi setiap periode ekonomi relatif tetap. Kegunaan ekonomis berkurang karena waktu. Penggunaan aktiva tiap periode akuntansi relatif sama. Yang B. Metode Jam-Jets. Metode ini mengasumsikan suatu aktiva akan lebih cepat rusak jika digunakan sepenuhnya dibandingkan dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya. Metode ini cocok untuk aktiva yang mudah aus sebagai akibat pemakaian seperti mesin dan kendaraan. Yang C. Metode hasil produksi. Metode ini mengasumsikan bahwa aktiva ditunjukkan untuk menghasilkan produk sehingga metode penyusutan juga harus didasarkan pada produk yang dapat dihasilkan. Karena penyusutan didasarkan pada produk yang dihasilkan, maka besarnya beban penyusutan tiap periode akuntansi dapat berbeda, mengikuti jumlah produk yang dihasilkan. Yang D. Metode beban berkurang, yaitu mengasumsikan bahwa biaya penyusutan pada tahun-tahun pertama lebih dibanding dengan beban penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena pada tahun awal akan bekerja lebih efisien dibandingkan dengan aktiva
Yang sudah tetap aktiva yang baru memerlukan sedikit biaya perawatan dibanding dengan aktiva yang telah tua, yaitu jumlah angka tahunan. Perhitungan biaya penyusutan metode ini dilakukan dengan cara mengalihkan bagian pengurangan yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan dikurangi residu. Yang kedua, saldo menurun merupakan metode untuk menentukan bahan depresiasi yang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang tetap dengan nilai buku investasi. Yang ketiga, saldo menurun ganda merupakan metode penentuan depresiasi dengan beban depresiasi setiap tahunnya menurun. Dasar yang digunakan dalam metode ini adalah presentase dengan menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, tarif menurun. Tarif menurun merupakan metode penentuan beban penyusutan dengan tarif yang senantiasa menurun. Besarnya penentuan penurunan tarif persen setiap periode dilakukan tanpa dasar yang pasti, hanya berdasarkan kebijakan pimpinan atau pihak yang diberi wewenang dalam penentuan beban tarif. Besarnya tarif persen yang senantiasa menurun tersebut dikalikan dengan harga perolehan aktiva setiap tahun. Aliran kas bersih adalah usulan pengeluaran modal atau capital expenditure yang terdiri dua macam aliran kas, yaitu aliran kas keluar neto dan aliran kas masuk neto tahunan. Aliran kas keluar neto yaitu aliran kas yang diperlukan untuk investasi baru, sedangkan aliran kas masuk neto tahunan yaitu aliran kas sebagai hasil dari investasi baru tersebut. Aliran ini sering pula disebut net cash pro-cash atau cukup dengan istilah pro-cash. Selanjutnya ada analisis kelayakan investasi. Yang pertama ada metode payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila setiap tahun jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi outlast dengan proses tahunan. Yang kedua ada metode net present value atau NPV. Metode net present value atau NPV digunakan untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode payback period. Metode net present value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi atau outlast. Oleh karena itu, untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi dengan metode NPV diperlukan data aliran kas keluar awal kelompok atau initial cash outflow, aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang atau future net cash inflow, dan rate of return minimum yang diinginkan. Yang ketiga ada metode profitability index atau PI. Metode profitability index atau PI atau sering disebut dengan desirability index atau DI merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi atau outlast. Yang keempat ada metode internal rate of return atau IRR. Metode internal rate of return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya pada dasarnya internal rate of return harus dicari dengan cara trial and error. Kelima ada metode average rate of return atau ARR. Metode average rate of return atau ARR merupakan metode yang digunakan untuk mengklip tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat keuntungan yang dipakai dalam metode ini adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau rata-rata investasi. Metode ini tidak berdasarkan pada proses atau cash flow, melainkan pada kontum dilaporkan dalam buku report accounting income, sehingga metode ini sering disebut dengan accounting rate of return. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder.
Yang pertama, data primer. Data primer yang dibutuhkan untuk analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang sumber dana yang digunakan untuk menjalankan usaha, baik bersumber dan modal sendiri maupun yang bersumber dari utang. Jenis item dan biaya investasi, misalnya biaya persiapan dan perizinan, biaya tanah, biaya mesin dan peralatan. Umur ekonomis setiap investasi, rincian biaya operasional, baik biaya personal maupun non-personal. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang besarnya nilai inflasi sebagai dasar untuk memproyeksikan kenaikan biaya operasional. B. Pertumbuhan pendapatan masyarakat sebagai dasar untuk memproyeksikan pertumbuhan penjualan. C. Tingkat bunga simpanan yang berlaku di bank umum sebagai perbanding besarnya nilai internal rate of return (IRR) dari bisnis yang dijalankan. D. Tingkat bunga kredit jika ide bisnis akan dijalankan dengan biaya kredit dan perbankan. E. Literatur tentang keuangan dan akuntansi yang pada umumnya terdapat pada buku manajemen keuangan dan akuntansi. Selanjutnya ada responden atau narasumber. A. Calon pelaku usaha. Untuk mengetahui kesiapan permodalan sumber-sumber dana yang digunakan untuk menjalankan usaha. B. Pengusaha atau pihak yang memiliki pengalaman tentang bisnis yang akan dijalankan untuk memperoleh informasi mengenai item-item investasi dan biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. C. Pemasok barang dan jasa investasi maupun operasional untuk mengetahui harga setiap investasi dan item operasional yang diperlukan. D. Kantor pelayanan perizinan dan investasi untuk mengetahui besar biaya perizinan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan izin usaha maupun lokasi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. A. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan menelaah buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan data keuangan, misalnya tentang pertumbuhan inflasi, pertumbuhan pendapatan masyarakat, tingkat bunga simpanan, dan tingkat bunga kredit. B. Survei, yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara maupun membagikan kuesioner berkaitan dengan biaya investasi, biaya operasional, harga per unit produk, estimasi dan pertumbuhan penjualan. C. Studi observasi, yaitu dilakukan dengan melakukan observasi yang berkaitan dengan kondisi lahan dan mesin yang akan dibeli untuk memperkirakan umur ekonomis dan kelayakan harga pasar. Instrumen pengumpulan data. A. Pedoman studi dokumentasi. Pedoman studi dokumentasi terutama dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan keuangan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan analisis aspek keuangan. B. Pedoman wawancara atau kuesioner. Selain menggunakan studi dokumentasi, pengumpulan data pada aspek keuangan dengan cara wawancara atau dengan menggunakan kuesioner juga diperlakukan. Namun, karena pengumpulan data pada aspek keuangan dapat berkembang luas, maka sebaiknya metode wawancara dipilih agar informasi yang diperoleh lebih dalam. Analisis data. Analisis data yang digunakan untuk melakukan analisis pada aspek keuangan adalah analisis kuantitatif. Dengan menggunakan analisis kemampuan pemenuhan kebutuhan permodalan dan analisis kelayakan investasi seperti payback period, net present value, profitabilitas index, internal rate of return, dan average rate of return. Kriteria kelayakan kemampuan kebutuhan permodalan adalah dengan membandingkan antara besarnya kebutuhan permodalan dengan kemampuan untuk menyediakan permodalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.